Percaya atau tidak, angka bunuh diri di Indonesia meningkat setiap tahunnya guys. Dan yang paling mempengaruhinya adalah kepedulian. Kalian mungkin udah baca berita tentang ibu muda yang meninggal karena bunuh diri. Dan yang paling miris itu adalah dia meracuni kedua anaknya hanya karena kasihan melihat mereka menderita ketika ditinggalkan olehnya. Terus ibu ngeracun mereka itu emang gak kasihan apa? Kita mendapati bahwa apa yang membuat ibu ini tergerak untuk bunuh diri itu adalah ketidakpedulian dari sekitarnya. Bahkan banyak dari mereka itu mengucilkan ibu ini dan keluarganya guys. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa hubungan peduli dengan bunuh diri? Oke, kita masuk ke inti pembahasan. Di jembatan Golden Gate Amerika, 1.600 sampai 2.000 kasus bunuh diri dicatatkan oleh pemerintah setempat. Dan untuk mengantisipasi angka tersebut, akhirnya pemerintah membuat dua program yang lumayan menurunkan angka bunuh diri secara signifikan. Yang pertama adalah membuat penghalang di sepanjang jalan atau di sepanjang jembatan Golden Gates. Yang kemudian penghalang tersebut mempersulit orang-orang yang ingin bunuh diri melakukan aksinya. Langkah strategis lainnya akhirnya pemerintah membuat himbauan dan flyer yang berisi quotes-quotes yang mengandung dukungan emosional agar warga yang ingin melakukan aksinya tidak melakukan hal tersebut. Kemudian flyer-flyer tersebut ditempel di berbagai sudut yang rawan dan menariknya di dalam flyer tersebut ada hotline yang nantinya ditugaskan khusus untuk menerima setiap dari keluhan calon jenazah tersebut guys. Lalu hasil dari langkah-langkah strategis tersebut akhirnya pemerintah setempat menurunkan angka bunuh diri di Golden Gate sampai ke angka 76% di tahun 2024. Wah, hebat kan? Keprok dulu atuh. Nah, itu di Amerika. Gimana di Indonesia, negara kita tercinta? Berdasarkan data dari Polres dan Kemenkes bahwa kita mendapatkan angka bunuh diri di Indonesia itu justru meningkat tiap tahunnya guys. Contohnya di tahun 2021 sampai 2023, angka bunuh diri itu naik tajam dari 600 sampai 900 kasus setiap tahunnya. Agar kemudian kita bisa mengantisipasi hal tersebut, kita wajib untuk mengetahui fakta-fakta tentang bunuh diri. Yang pertama, bahwa seorang yang ingin bunuh diri itu setidaknya setelah melakukan percobaan bunuh dirinya sekitar 3 sampai 8 kali, guys. Nah, kalau kita melihat di sekitar kita ada orang yang melakukan percobaan bunuh diri, maka segeralah kita rangkul dan dengarkan apa yang ia keluhkan, guys. Fakta yang kedua, pada dasarnya orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri adalah orang yang ingin diakui keberadaannya, ingin dihargai, dan ingin bercerita, mempunyai tempat untuk mengeluhkan setiap dari keluh kesahnya, guys. Namun biasanya mereka sudah berada di kondisi stuck dan tidak mendapati orang-orang yang dapat mendengar apa yang ia keluhkan. So keep in touch ya guys terhadap semua orang yang ada di sekitar kalian untuk selalu menjaga mental health mereka. Fakta yang keempat, ada momen bagi orang-orang yang akan bunuh diri itu seperti orang yang bahagia. Bahkan ada beberapa klip yang bertebaran di media sosial bahwa ada orang yang melakukan bunuh diri ternyata 3 jam sebelumnya sedang melaksanakan perayaan ulang tahun anaknya guys. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang bunuh diri itu merasakan satu momen yang membuat mereka lega. Mereka merasakan ini loh jawaban dari setiap permasalahan yang mereka rasakan. Sehingga mereka merasakan solusi yang nyata dari bunuh diri. Padahal ketika mereka melakukan bunuh diri tersebut, timbullah suatu penyesalan yang begitu banyak, begitu hebat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap bunuh diri? Dalam Islam, bunuh diri dipandang sebagai dosa yang sangat besar dan sangat tercela. Dan ini sangat dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kehidupan dari Allah adalah amanah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri karena Allah maha penyayang terhadap dirimu. Yang kedua, bunuh diri adalah menghilangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu adalah ujian dengan suka dan dukanya, guys. Mengakhiri hidup artinya menolak setiap dari ujian dan tidak sabar terhadap setiap dari ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ketiga sebabnya adalah Rasulullah sampai bersabda, siapa yang bunuh diri dengan besi maka dia akan menusukkan besinya tersebut. Siapa yang bunuh diri dengan racun maka dia akan terus meminum racunnya di neraka. Kemudian siapa yang bunuh diri dengan melompat maka dia akan melompat
menuju neraka. So guys, yuk mari kita sama-sama untuk menjaga setiap dari keluarga kita, bahkan diri kita sendiri agar tidak terkena was-was setan bahwa kita ingin mengakhiri hidup kita dan menjauhi setiap dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala.